Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMAN Negeri 1 yang saya hormati para wakasek beserta staf, yang saya hormati Bapak Ibu guru semua yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shallallahu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di sini yang insya Allah akan kita selenggarakan, yaitu acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada tabiin dan insya Allah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat semuanya, izinkan saya pada kesempatan hari ini melaksanakan diseminasi, akan tetapi tidak akan seperti sama yang kemarin. Hari ini kita lebih santai saja, lebih rileks karena nanti lebih banyak diskusi, nanti juga diselingi dengan ice breaking atau games dan sebagainya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya mau ya mengikuti, walaupun cuma perwakilan nggak apa-apa ya, 10 maksimal, minimal 10 maksimal tidak ada terbatas, tapi saya ngambil yang 10 saja. Kalaupun nanti ada yang maksud lagi nggak apa-apa, ada Pak Redi sama Bu Dede katanya menyusul aja di masalah. Baik. Diseminasi Bapak Ibu, diseminasi sudah pernah saya sampaikan bahwasanya diseminasi ini adalah penyampaian kembali Bapak Ibu. Penyampaian kembali informasi yang telah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Jadi artinya saya itu tidak pintar Bapak Ibu, cuma saya lebih dahulu mendapatkan informasi ini dan harus tersampaikan kepada Bapak Ibu. Minimal ilmunya bisa tersampaikan, walaupun mungkin ada beberapa hal yang diharapkan bisa mengikuti, artinya bisa mengikuti ikut program guru penggerak. Minimal saya menyampaikan ilmu. Dan untuk modul ini adalah modul budaya positif Bapak Ibu. Adapun Bapak Ibu, nah kita zoom saja ya. Nah, materinya ada 6 Bapak Ibu. Ketika saya ikut pelatihan pendidikan ini, waktu yang saya tempuh untuk melaksanakan 6 materi ini 2 minggu Bapak Ibu. Tapi hari ini kita ringkas saja, kita lebih banyak kepada diskusi poin per poinnya saja. Karena inti dari budaya positif ini kita akan lebih banyak mengaplikasikan bagaimana budaya positif ini bisa diterapkan oleh kita kepada siswa atau murid. Yang pertama Bapak Ibu seputar disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua teori motivasi dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia. Kelima posisi kontrol kita sebagai guru. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Boleh jadi ini Bapak Ibu guru BK sudah tidak asing seputar restitusi, seputar pengelolaan manajemen siswa bermasalah. Ini domainnya sebenarnya lebih kuat di guru BK. Cuman kita sebagai guru tetap harus bisa mendapatkan ilmunya. Jadi minimal langsung kita tertangani ketika kita menemukan permasalahan awal gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk ketika punya masalah langsung ke BK. Kita tangani dulu sekuat kita, barulah kita serahkan kepada ibu bapak guru BK. Baik Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mulai ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita diskusikan. Nah, ini yang perlunya. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Nah, saya ingin mendiskusikan ini dulu.
boleh dari Pak Fatur lah ini. Kita pengen mendengar apakah hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Oke, bagaimana Pak Fatur? Long time ago. Saya tahu arahnya mau kemana. Baik, ini hanya sharing saja. Mungkin Bapak Ibu, mungkin saya juga nggak paham juga ya. Apalagi seperti itu. Kita sharing saja. Sebenarnya kayaknya enggak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak karena hukuman itu hanya menjadi satu bagian gitu dari proses untuk perbaikan, ibarat perbaikan tingkah laku. Jadi maksudnya ada punish and reward gitu ya. Hukuman itu hanya menjadi satu bagian. Dan sekarang itu kan lagi ngetren itu yang disiplin positif ya. Disiplin positif. Dan memang kalau disiplin positif itu pada dasarnya kan bukan pemberian hukuman gitu. Lebih ke lebih ke mengajak anak untuk ibaratnya apa ya? Kalau bahasa mereka mah untuk berpersonalisasi gitu. Jadi dia tuh tahu dia tuh salahnya di mana, kayak gitu. Dan pada prosesnya juga nanti itu diharapkan ada kesepakatan gitu. Iya. Namun saya pribadi sebenarnya. Menurut pribadi kan? Namun saya pribadi memang sepertinya hukuman itu tetap perlu. Di luar dari bahwa apa ya? Saya setuju pendapat yang tadi gitu. Cuman secara pribadi saya menganggap bahwa hukuman itu perlu. Karena apa gitu? Hukuman itu kan pada dasarnya untuk memberikan efek jerak sebenarnya kepada anak gitu. Kalau memang dalam proses untuk disiplin positif itu anak kesulitan memahami kesalahannya di mana gitu, saya rasa hukuman tetap harus diberikan, tapi dalam batasan yang sewajarnya. Saya pribadi ya, di luar dari tadi. Luar biasa ya dari adanya mungkin dari Pak Haji. Nah, ini Pak Haji. Gimana Pak Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti memang dalam mendidik itu pasti ada dua, ada hukuman dan ada reward. Ya. Jadi hukuman itu ya bukan hanya di sekolah aja, bukan di pendidikan, di masyarakat pun ada hukuman itu ada. Jadi hukuman itu sifatnya memaksa supaya berbuat akhirnya baik. Jadi hukuman itu ya rasa pahit gitu ya. Pahit itu pahit, nggak enak gitu ya. Kan saya kalau penjara gitu, saya enak gitu ya. Jadi di sini hukuman itu ya biasanya kepada orang-orang atau di sekolah ya yang lebih melanggar. Gitu ya. Jadi nanti dengan hukuman yang seadil-adilnya, tidak pandang bulu gitu kan. Jadi si A hukumannya ini, si B pun harus sama gitu kan. Nanti di luar hukuman juga ya harus ada reward yang memberi semangat kepada yang anaknya itu berbuat baik. Reward pujian atau minimal reward itu berupa pujian. Oke. Jadi supaya enggak ada hukuman, ada reward. Mantap. Dari Ibu boleh? Ya Pak. Bu Tina coba. Apakah setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak, Bu Tina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang menurut saya sependapat juga dengan Pak di BK sendiri khususnya Pak, itu sebenarnya hukuman yang berupa fisik tidak diperkenalkan. Apalagi kemarin ada wacana dari Pak Dede Yusuf ya yang viral sekali bahwa BK itu harusnya dibantu oleh Babinsa untuk mendisiplinkan anak di sekolah, karena sekarang ini kan banyak kasus sekali ya Pak, itu guru dilaporkan oleh orang tua, bahkan siswa itu melaporkan guru ke polisi. Itu ada kasus seperti itu. Dan menurut saya Pak, untuk hukuman itu tidak diperkenalkan. Tapi kalau misal ya yang bersifat kekerasan fisik ya. Tapi
Tapi kalau misal untuk di BK sendiri itu bimbingan berupa pribadi, Iya. sosial, Oke. belajar berkarir itu sangat ya kita memang harus bisa melakukan hal tersebut. Oke. Sudah ada 3 pendapat ada lagi? Ah, Pak Yus. Terima kasih. Ya. Sebenarnya guru pun mendapatkan sebuah bisa terjadi di dalam kelas ini. Artinya itu kan perlu juga mensipilkan. Artinya saya masih membutuhkan hukuman. Tapi begini, hukuman itu ini pendapat pribadi mungkin ilmu yang saya dapat jauh lah artinya saya menggarisbawahi bahwa hukuman itu untuk mendisiplinkan dibutuhkan, pertama bukan saja fisik, karena hukuman itu bisa saja berakibat fatal, misalnya hukuman verbal ya, kata kasar, bukan artinya untuk melukai hati. Nah, untuk cara hukuman itu tentu saja kita sesuaikan dengan bobotnya barangkali. Cuma yang pengalaman saya seperti itu, saya akan memberikan hukuman misalnya menghapus papan tulis ya. Ketika di kelas misalnya itu berhubungan kamu misalnya kamu ini gue masak itu paling membuat kita Jadi pasti memerlukan ya dari pendapat Pak Ayim sama Pak Haji Om ya, dari Pak Jadi hukuman itu bukan hanya fisik aja sih. ya, Bisa berupa bisa berupaya lainnya. Baik, langsung. Oh, ada lagi. Jangan biasa di sini kita ya. bukan guru lain hukum. Tenang, masih ada yang kedua. Tenang. Pertanyaan semuanya semuanya gitu nggak? Pertanyaan yang kedua, enggak? Kalau ada 10. Nyambung dengan Faid. Nah ini, apakah pemberian hukuman positif dapat mendisiplinkan anak? Seperti tadi contohnya, ketika anak melanggar, disuruh bersihkan kelas, bersihkan mesin. Ketika anak melanggar, misalnya disuruh misalnya menulis kesalahan. Itu menurut kita kan positif ya. Nah, apakah itu bisa mendisiplinkan siswa? Nah, yang lain coba yang lain. Kajian apa lagi? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pribadi sih ingin coba membedakan dulu ya disebutkan antara hukuman dengan disiplin. Karena kalau menurut saya pribadi sejauh apa yang sedikit pengetahuan yang saya miliki bahwa antara hukuman dan disiplin itu beda konteks. Kalau seperti yang tadi Pak Haji sebutkan bahwa hukuman itu memang terkadang dipaksakan untuk adanya sebuah perubahan kata yang baik. Nah, konteks disiplin di sini itu bisa jadi salah satu dari perubahan cara yang lebih baik itu. Jadi apakah pemberian hukuman positif dapat mendisiplinkan anak? Bisa enggak. Kalau saya pribadi. Itu aja Pak. Ada lagi Pak Haji? Oke. Sebelum Pak. Oke, mungkin sebelum kemana-mana saya juga baru mengucapkan Oke. Ya, kita kan harus tahu dulu ya apa sih itu hukum, Pak. Berarti kan hukuman berasal dari hukum yang berarti dari Islam peraturan. Yes. Terus disiplin itu kan berarti kepatuhan. Nah, kalau misalnya pertanyaan dapat, ya kalau dapat itu ya sangat mungkin. Nah, cuman yang agak mungkin mindset kita hampir semuanya itu saya juga nggak tahu nih mindset dari Pak Denis yang diajarkan di sana atau misal dari guru penggerak juga hukuman di sini itu apakah hukuman yang sifatnya kayak all zaman dulu atau hukuman bisa yang memang sifatnya itu yang mungkin zaman sekarang lah. Kalau misalnya zaman sekarang kalau misal hukuman positif salah satunya kalau saya nih misal anak disuruh membersihkan apa ya itu bisa saja. Tapi yang penting yang paling harus didapatkan itu kalau kata saya biar anak itu kan hatinya. Ya kalau bisa dia itu muncul dari diri sendiri. Yang mana mungkin tadi nanti masuk ke motivasi yang itu. Yes. Nah
Itu dia mungkin yang paling bagus. Cuman kan masalahnya di sini agak sulit. Tapi kalau kita tahu juga agama Islam juga kan kita jelas ini agama hukum kan. Iya benar. Iya kan. Agama hukum kan. Kita itu Islam itu agama hukum ya. Hukum Allah. Kita juga kan kalau apa ya meninggalkan sholat itu kan masih masuk neraka ya. Itu mungkin itu juga kalau kita yang beragama ya kalau juga mungkin menarik dari sana. Tapi kalau kita ngambil mungkin dari barat yang hukuman misal kayak zaman dulu mungkin itu sedikit itu mungkin yang harus diperbaiki mungkin ya mungkin kayak apa melempar anak dengan papan tulis misalnya bukan papan tulis itu mungkin yang agak harus kita luruskan. Oke, ibu minta pendapatnya boleh berbeda. Silakan. Satu orang dulu. Beda, silakan beda. Oke, kalau menurut saya hukuman positif itu kan hukuman yang mendidik Ya, dan yang baik. memiliki arti atau makna dalam siswa itu sendiri. Apakah dapat mendisiplinkan? Mungkin bisa kalau antara yang menghukum dan dihukum ini sebelumnya ada kesepakatan. Gitu. Jadi ada kesepakatan bersama jika kamu melanggar misalnya nanti kalian misalkan membersihkan kelas gitu ya atau misalnya membersihkan WC. Nah jadi kan si anak ini karena sudah sepakat gitu kan, nah dia mau tidak mau akan melakukan hukuman itu gitu dan harus dilakukan secara konsisten agar berkelanjutan. Mantap. Ini apa ada kesepakatan. Jadi hukuman nanti hukuman ini si A maka nanti ini melanggar kan hukuman itu kan untuk orang yang melanggar gitu ya. Iya. Melanggar A hukumannya A. Melanggar B hukumannya B. Jadi nanti ada hukuman dengan pelanggaran dengan hukuman itu gimana kalau secara tertulis di sekolah gitu kan. Hukuman ini poinnya maksimal itu 100 Pak, maksimal. Biasanya hukuman zaman dulu itu maksimal 100. Kalau dia poinnya 100, siswa itu harus dikeluarkan Pak. Jadi ada hukuman yang poinnya 1, hukuman poinnya 2, 3 sampai 90. Biasanya hukuman yang 90 itu udah dipanggil orang tua Pak. Kalau di BK ada buku pelanggaran. Kesiswaan harusnya. Harusnya Bagus. Iya betul sekali. Jadi itu ada poinnya. Jadi pelanggaran poinnya berapa, jadi hukum ini sampai ada pelanggaran yang poinnya 100, nanti hukumannya dikeluarkan. Iya. Nah, itu mungkin data-datanya ada di kesiswaan gitu ya. Ada di siswaan ya, benar ya? Karena BK itu selalu dipersepsikan itu kondisi sekolah. Kalau Jadi konteksnya iya, kalau konteksnya pendisiplinan mas sebenarnya itu fungsi dari kesiswaan. Kalau BK itu fungsi kuratifnya. Ibaratnya lawyer. Kalau misalkan anak terkena masalah, yang jadi polisi itu sepertinya perannya kesiswaan. BK itu lawyer. Hakimnya yang memutuskan itu kepala sekolah. iya sekolah. Iya, bagus. Diskusi kita luar biasa. Tapi Pak Denis, ini sebelum kita beranjak ke pertanyaan saya sebenarnya ingin mendiskusikan dulu nih. Oke. Pemahaman mengenai hukuman positif yang dimaksud itu apa sebenarnya? Positif pertanyaan. Betul. Nggak pertanyaan ke diri dulu. Ya mau dilanjut sama ini. Jadi kenapa saya tidak menjawab? Sebenarnya masih sengaja. Karena itu materi nanti akan kita bahas bersama. Ini ada pertanyaan pemantik. Jadi ternyata Bapak Ibu luar biasa. Belum kita mulai sudah panas tuh. Kenapa ini sudah kemana? Ya, pertanyaan terakhir, apakah memberi penghargaan dapat menambah motivasi belajar? Ya contoh, kalau kamu ranking pertama, nanti kamu dapat apa? Nah, apakah itu diperkenankan, dibolehkan, atau bagaimana? Singkat saja ya. Coba ya, Pak Diki lah. Saya suka penghargaan. Waalaikumsalam. Berarti sesuai dengan nomor 3 ya Pak? Ya, Langsung saja, apakah memberi penghargaan dapat menambah motivasi bagi anak bisa dapat jadi kalau mungkin di sekolah kita itu minimal yang berprestasi
itu disuruh maju ke depan siswa. Upacara saya yakin ada suatu kebanggaan tersendiri ketika siswa misal berprestasi mau di bidang apapun ya, kemudian disuruh maju ke depan terlepas daripada ada uang atau apa gitu kan, minimal ada sertifikat, saya yakin siswa itu senang sekali. Satu lagi ya, Bapak tadi kuliah gimana sih? Ada di nanti. Nggak kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi penghargaan dapat menambah motivasi belajar anak. Ya, sangat memberikan motivasi belajar terhadap anak. Karena kebetulan saya pernah waktu ngajar setelah selesai, siapa yang paling cepat itu dikasih hadiah dan nagih si anak. Itu poinnya. Oh, sampai situ. Iya, sampai situ. Oke, bagus. Ya, terima kasih. Mari nih mau coba. Jadi Bapak Ibu, saya tidak menanggapi ya. Senada ini hanya pemantik saja. Ternyata pemahaman Bapak Ibu menurut saya mah sudah bagus ya menangani masalah siswa. Ada satu games Bapak Ibu. Salah satu nanti bisa terjawab dari pertanyaan tiga. Gamesnya namanya kepalan tangan Bapak Ibu. Ada lebih lah prakteknya. Ya. Ada lebih boleh dulu. Dengan Pak Diki aja deket lah. Nanti Pak dari Pak. Jadi gini, kembali di sini ceritanya. Pak Dodi ini punya sesuatu hal yang paling berharga di genggaman tangan Dodi. Bukan harga diri dong. Pastinya Pak Dodi tidak akan mau menyerahkan. Sama siapa ya? Iya. Tugas Pak Diki adalah bagaimana caranya supaya Pak Dodi mau menyerahkan hati yang berharga dengan cara macam apapun, dengan bujukan, rayuan, kritikan, bahkan kekerasan di luar nggak jadi masalah. Coba kita praktekkan. Apa yang harus Pak Diki lakukan? Pak Diki kayak gini tadi. Berarti harus gimana caranya buka? Terserah. Gimana caranya supaya bisa terbuka tangan dari Pak Dodi. Gimana? Susah tapi Susah yuk. Saya punya nomor HP ibu kantin. Iya. Saya punya nomor siswa anak kelas 11 kita 2. Kalau tadi saya kasih Bater. Bisa. Oh, oke kalau bisa. Oke, terima kasih. Jadi ada Ini di luar ekspektasi saya ya. iya. Jadi saya harusnya Salah, menurut Pak Jena ya. artinya nggak apa-apa. Berarti permainan ini adalah bagaimana kita punya keyakinan, kita punya komitmen mempertahankan apa yang kita miliki dan itu dianggap berharga dan itu tidak akan bisa terpengaruh oleh orang lain. Walaupun tadi ditawarin nomor HP yang cantik, idealnya, ini tidak akan itu. Itu Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu seperti siswa Bapak Ibu. Siswa semuanya punya yang namanya komitmen diri. Siswa punya namanya konsistensi diri. Sekuat apapun kita atur siswa, kalau itu bukan menurut dia komitmennya tidak akan bisa. Kayak contoh hukuman Bapak Ibu. Bapak memberi hukuman apapun, boleh jadi di hati siswa tersebut belum tentu mengiyakan secara ikhlas. Artinya, ketika dia melaksanakan hukuman, boleh jadi karena ada faktor ketakutan. Idealnya, peraturan hukuman dilaksanakan sesuai dengan kesadaran dan keikhlasan siswa. Seperti itu, Bapak. Jadi permainannya seperti itu. Cuman saya tidak mendapatkan. Ya, di bawah hal ini namanya permainan. Ya, benar ya. Oke, bagus Pak ya. Ini permainan games tangan ya. Baik. Inilah disiplin positif Bapak Ibu. Maknanya adalah sesuatu yang dilakukan kepada orang lain yang sekiranya orang lain ini berharap mengikuti apa yang kita inginkan.
Artinya sesungguhnya diawali tadi Pak Ajis ada motivasi intrinsik namanya Pak Ajis. Motivasi yang ada di dalam diri siswa yang itu diyakini oleh siswa sekuat tenaga bahwasanya inilah nilai-nilai yang harusnya dipertahankan. Jadi kalau kita belum bisa menemukan nilai intrinsik dari setiap siswa, nggak akan bisa membayangkan komitmen siswa. Sama seperti Bapak Ibu punya di hatinya komitmen kan? Motivasi intrinsik. Apapun orang, misalnya saya ngomong mempengaruhi Bapak Ibu, kalau menurut Bapak Ibu, karena menurut saya ini semuanya berbeda, saya yakin akan mental omongan saya. Itu yang namanya motivasi intrinsik. Bapak Ibu. Adapun budaya-budaya positif memang benar mengawalinya karena tadi motivasi tidak bisa ditimbulkan dan tidak bisa disadarkan sendiri, butuh orang lain untuk memunculkan. Dengan cara apa? Pembimbingan, bukan kekerasan. Jadi kayaknya Pak Fatul Rustina udah apa seperti ini ya. Ini yang namanya disiplin positif Bapak Ibu. Kalau kita menurunkan apa sih yang perlu? Ya ini nilai kebajikan. Ini kenapa saya pakai? Karena kita lingkupnya ada lingkup sekolah. Sesungguhnya ini bukan jadi acuan. Nilai itu banyak Bapak Ibu. Tadi dia punya nilai. Ini itu nilai. Tanggung jawab. Iya kan? Kalau dia punya nilai yang diyakini nilai apa? Disiplin. Disiplin. Ini apa sih teman Tina? Nilai apa kira-kira yang diyakini oleh ibu? Banyak tidak membatasi profil pelajar. Mungkin Pak Haji Menan nilai sejarah. Masuk ternyata nilai sejarah adalah nilai universal. Nilai seni Pak Ayat universal. Kayak saya nilai cinta tanah air universal. Jadi ini hanya menggiring saja supaya kurikulum kita bisa tercapai. Sesungguhnya nilai-nilai di diri Anda, di diri Bapak Ibu dan siswa itu banyak yang menurut kita itu adalah menjadikan komitmen diri sendiri. Nah ini beberapa contoh yang sudah saya lakukan. Ini mah kayak contoh menyambut siswa, walaupun mungkin harusnya mah di dalam ya, cuman di dalam gerak saya ya, artinya, nah nanti selesaikan. Ini kelas 11 kelasnya Bu Indah. Itu beberapa budaya positif atau nilai positif yang bisa kita terapkan. Minimal kalau misalkan susah mengaplikasikan nilai yang universal terlalu luas, ya minimal tadi nilai kesopanan yang sudah ada ya. Salah satunya adalah saya menanamkan ke siswa kalau ketemu Bapak Ibu itu saling, jangan selonong gitu. Kalau mau keluar minta izin, masuk minta izin, kan masih ditemukan Bapak Ibu siswa itu dari toilet bisa masuk ya, pernah kan? Hanya tanamkan ke siswa Bapak Ibu bahasanya nilai kesopanan harus diyakini oleh siswa. Nah, ini motivasinya menurut Dian Gossen dalam bukunya Restrictive Discipline bahwasanya perilaku disiplin manusia ini ada 3 faktor. Pertama, untuk menghindari hukuman. Jelas sebenarnya siswa kenapa berangkat sebelum jam 7 biasanya setelah ditanya karena takut dapat hukuman. Ini yang salah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan. Nah, seperti yang disampaikan Bu Lia sama Pak Diki, menurut saya itu kurang tepat. Benar iya, hanya untuk motivasi. Tapi akhirnya Pak Fatul paham ya. Bu, kemarin dikasih hadiah, ini saya dapat juara. Bu, itu
perbuatan yang akhirnya membiasakan hal yang buruk. Itu jangan seperti itu. Nah, yang paling baik yang ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi berawal dari motivasi intrinsik, saya pengen apa, keyakinan nilainya apa, saya harus seperti apa. Seperti muridnya Pak Haji Imam yang siapa kemarin yang di sana Pak? Pak, saya suka karena dia punya komitmen dirinya. Dia diterima di ITB, dia nggak mau karena dia punya keyakinan komitmen saya bisa lulus di sana. Akhirnya benar, dia bisa disertakan. Itu motivasi. Oke. Nah, ini restitusi Bapak Ibu. Restitusi ini adalah proses mengkondisikan siswa dalam artian tujuannya adalah memperbaiki atas masalah yang dia miliki dan dia harus mendapatkan solusi terbaik dari diri dia sendiri, bukan dari kita sebagai guru. Jadi kebanyakan yang kita lakukan adalah ketika murid melanggar, kita yang ngasih hukuman, ya kan? Padahal itu nggak boleh. Harusnya bikin satu komitmen kira-kira salahnya apa, dan siswa harus nyari apa solusi yang Anda lakukan. Itu yang paling benar, itu namanya restitusi. Nah, di dalam restitusi itu ada dua, hukuman dan konsekuensi. Nah, yang sering kita lakukan adalah hukuman. Hukuman ini tidak terencana dan satu arah, hanya berasal dari guru. Misalnya, saya ada siswa yang dari kantin. Bapak Ibu merasa pengen mendisiplinkan siswa, langsung diberikan hukuman secara langsung kan? Dan itu tidak ada menanyakan apa yang kira-kira hukuman yang tepat buat siswa, langsung kan? Misalnya nggak boleh masuk pembelajaran saya, atau misalnya silahkan bikin satu pernyataan, itu namanya hukuman. Tapi yang lebih baik adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi di awalnya ada satu kesepakatan, dan ini dilakukan oleh dua arah. Dua arah ini antara kita dengan siswa harus ada komitmen. Diawali dengan yang namanya kesepakatan kelas. Dari siapa? Bu Indang, ya. Dan saya sudah menelisik kesepakatan kelas yang pernah diciptakan oleh Pak Haji Haidar. Siapa aja? Dan bahkan itu praktekkan di kelas. Ya, dia wajib. Nah, ini keyakinan kelas Bapak Ibu. Nanti diharapkan keyakinan kelas ini kita bisa menerapkan di kelas. Nah, apa bedanya dengan peraturan kelas? Sebenarnya sama aja. Nah, yang membedakan adalah kalau keyakinan kelas kembalinya adalah kepada keyakinan yang ada di dalam siswa. Makanya untuk menciptakan satu keyakinan kelas dilakukanlah simulasi. Simulasi namanya simulasi keyakinan kelas. Saya sudah pernah menerapkan simulasi keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai apa yang sekiranya nanti kita harus taati di kelas ini, minimal 3 saja, maksimal 7, jangan banyak-banyak. Artinya nilainya ini maksimal 7 atau poinnya maksimal 7. Kalau kebanyakan bingung Bapak Ibu, bingung. Nah, ketika sudah, caranya ya gampang. Bapak Ibu menyediakan kertas saja, kertasnya bentuk stop apa itu namanya? Post-it namanya ya, yang ada tempelannya. Silahkan explore kira-kira nilai apa yang akan kita sepakati. Bapak Ibu nanti dilaksanakan kepada siswanya, nulis apa nilainya, tempelkan ke depan. Nah, nanti dari hasil diskusi menempelkan ke depan akan muncul 1 atau 2 atau bahkan 3 maksimal 7 nilai yang ada, pasti sama. Biasanya muncul ada disiplin, kebersihan, tanggung jawab. Seringnya 3 yang muncul itu. Disiplin, komitmen masuk kelas. Kebersihan, tanggung jawab, saling jaga barang, sering seperti itu. 3 poin, 3 nilai ini yang harus selalu ada nilai-nilai di dalam kelas. Terserah, sisanya bisa dieksplor oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, ini pernah saya lakukan restitusi keyakinan kelas ini. Jadi saya sengaja dibikin kelompok saja biar pemikiran teman-teman satu kelas itu sama. Jadi nggak mesti saya nyimpan. Idealnya memang satu siswa 1, tapi repotnya adalah nanti kita harus nyusulin itu nilai sekolah.
Waktu ini kasih tahu. Wah, ya. Paling gini. Jangan keluar Pak, keluar juga. Jangan nanti bisa agak lama. Nah, jadi silakan bisa Bapak Ibu terapkan di kelasnya. Kalau Pak Haji Hena sudah bentuknya, kalau Pak Haji Hena kayaknya hanya menyepakati Pak Haji ya. Nah, tidak memberikan kesempatan kepada siswa kira-kira apa gitu. Tapi sudah bagus, saya pernah lihat. Dan yang ini dari siswa. atau dari siswa, dari siswanya ya. Iya. Dan yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, keyakinan kelas ini harus dilegaliskan oleh guru kelas atau guru mapel ya. Jadi ada tanda tangan komitmennya, syukur-syukur ada ketua kelas dan guru mapelnya. Ya, nanti komitmen kelas ini disepakati. Ketika siswanya melanggar, tinggal kita bacakan saja komitmen kelas yang ada. Kamu melanggar komitmen apa, nilai apa? Oh ini, hukumannya apa kira-kira ini. Baik. Ini jadi enggak lagi. Ya. Baik. Nah, ini proses penempelannya. Jadi nanti siswanya nempelin semua. Setelah itu dibacakan boleh oleh gurunya, boleh oleh siswanya. Jadi gampang Pak. Kalau Bapak Ibu susah menemukan nilainya, arahkan saja. Kira-kira nilai apa, minuman. Dan ada satu poin yang harus membedakan antara siswa dengan guru. Jadi sengaja saya berikan tugas guru, tugas murid. Jadi murid ngapain harusnya, guru ngapain. Jadi akhirnya nanti ketemu. Oh iya, guru ini ya. Bahkan saya dapat berikan di situ, jangan datang terlambat. Ya, saya tidak apa-apa. Komitmen kan gitu. Jangan mengkomitmenkan siswa sementara kita sendirinya juga melanggar komitmen. Oke. Nah, itu Bapak Ibu keyakinan kelas. Nah, kenapa ini penting? Karena hakikatnya setiap murid, setiap siswa itu punya kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan dasar bertahan hidup, itu mah utama pasti. Utama. Yang keempatnya adalah tambahannya, kasih sayang diterima. Jadi siswa tuh punya hak mendapatkan kasih sayang atau diterima di kelas. Yang kedua Bapak Ibu, ketiga kebebasan. Bebas, artinya bebas bukan berarti membebaskan kelas Bapak Ibu nggak ada gitu, bukan. Membebaskan ketika pembelajaran. Kalau bisa syukur-syukur pembelajaran yang sekiranya mengekspor memancing pemikiran siswa supaya bisa mengikuti pembelajaran kayak diskusi dan sebagainya. Kesenangan, ciptakan kesenangan oleh siswa Bapak Ibu. Penting. Karena kalau senang, saya kira akan lebih mudah menjalankan pembelajaran. Kayak Bapak Ibu menyukai sesuatu, apapun akan dilakukan karena itu senang. Ya, senang. Dan terakhir adalah penguasaan. Semua siswa harus punya penguasaan diri. Artinya jangan kebablasan. Jangan tiba-tiba akhirnya siswa seenaknya sendiri. Itu penguasaan diri. Nah, ada satu diskusi menurut Bapak Ibu. Nah, Pertanyaan lagi. Jadi ada seorang anak ceritanya mengeluarkan statement. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak enak jadinya. Menurut Bapak Ibu, itu termasuk kebutuhan yang mana? Apakah kesenangan, cinta, kasih sayang, kebebasan, atau penguasaan? Ada yang boleh berpendapat? Ibu boleh, karena ibu ya. Boleh siapa?
kebebasan. Alasannya? Alasannya. Jadi ya anak teh benar-benar suruh difokus, sedangkan anak kan nggak bisa diam ya. Kalau disuruh diam teh gak refleks. Oh iya. Bapak-bapak ada yang berbeda? Iya, belum ya. Ini jawabannya dapat poin. Enggak, cuma diskusi doang. Nggak, maksudnya itu jawabannya itu Ada poin. fix itu. Ada poinnya. Jadi yang Multiple. Oke, bukan Tergantung ya. sudut pandang. Oh, Oke. Pak, gimana? ya kalau kebebasan oke masuk juga, tapi kebebasan di sini kan kita harus tahu juga kebebasan itu nggak stop bebas, Iya. ada indikator atau ada batasan-batasan itu loh. Iya. Boleh kamu nanya bisa, tapi ya ketika ada teman-temannya jangan sampai kebebasan kamu merusak atau padahal bebasnya orang lain. Tapi masuk juga ke penguasaan. Ada. Bisa juga, soalnya nanti kan dia harus benar-benar menguasai kesabarannya, Iya. terus kesenangannya harus dia tahan. Kesenangan bisa juga, nyanyi kan seru. Gitu. Cinta kasih sayang bisa juga. Mungkin lagunya lagu cinta dan Semuanya berarti sudut pandang memang berbeda. Jadi kadang kebutuhan kita sendiri pun menurut orang belum tentu sama. Gitu. Seperti Bu Ya tadi bilang kebebasan, boleh jadi senangnya Pak Freddy. Boleh jadi tadi ada kesenangan kata Rutina. Dari mananya? Karena tadi dia senang bersenang. Cinta kasih sayang masuk juga. Lagunya cinta. Bukan lagi ya. bagi juga cintanya cinta di kelas dan nilai. Jadi kesenangan dia cinta dia urusan musik Iya. itu jadi masalah. Jadi kebutuhan itu daripada sudut pandang orang berbeda. Tapi semua orang punya kebutuhan dan terserah, makanya punya hak masing-masing. Nah, ada lagi bosen masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, kalau ini kayaknya rada mengerucut nih. Menurut Bapak Ibu apa? Aku bosen masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Dengerin ibu guru aja. Iya. Masih mana? Mana Budina? Penguasaan. Menurut saya Oke. penguasaan. Kenapa penguasaan? Karena mungkin si siswa tersebut merasa monoton gitu ya dengan selama belajar. Jadi dia harus menguasai dirinya. Dimana saya bisa mengikuti. Tetap mengikuti Bapak Ibu guru. Ada yang berbeda? Payet. Oh ini. Payet dan ini. Bosan masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin Bapak Ibu guru. Saya maksudnya bisa ke kesenangan juga. Tapi ya, tapi mungkin itu tadi dari kata bosan saja, akhirnya dia udah sudah kesenangannya di situ hilang. Mungkin ya. Ada yang berbeda? Berarti tiganya. Oh, sama. Ada yang beda berarti? Ada. Apa ya? Orang lain tuh harus beda. Jadi bebas Pak. Bebas tahu. Bebas berpendapat. Mana di awal ada nilai kebebasan. Dia mengeluarkan pendapat bebas. Oke. Kan ini berkelompok kan. Jadi artinya semua nilai itu sebenarnya sih bisa tergantung bagaimana kita memandangnya. Oke. Nah, inilah peran kita. Kita harus punya posisi kontrol terhadap siswa. Ada 5 kontrol posisi: menghukum, membuat rasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, dan manajer. Nah, coach ya, manajer. Nah, ini analogisnya seperti ini. Ada videonya. Posisi penghukum. Bukan lah, bednya juga. Masa ada yang cakep gitu sih? Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas.
Ini penghukum. Nah, saya ini membuat merasa bersalah. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, ini berbeda ya dari yang Posisi membuat rasa bersalah dan bicara dengan nada tenang. ini teman, jadi teman lebih santai, kayak bisa. Jangan ayo. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Ya Bu. Kalau di saya, semua disayangi. Kalau saya sama Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi biar saya kencang. Tetap gak kencang Bu. Ya sudah sayang, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Bapak teman tahu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Nanti sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Lalu saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Yang terakhir Iya, sekolah masuknya jam 7,
posisi mana yang paling baik atau paling ideal? Manajer. Gaya obrolannya. Oke, coach nah coach gimana? Mana tuh di? Yang ada saya. Ya ada saya memantau, saya memantau. Teman atau pemantau? Tadi ada saya itu teman. Pemantau Saya saya. pemantau. Jadi pemantau. Mantau dulu gerak-geriknya. Mantau dulu. Siapa aja? Pilih yang mana? Tambahan mungkin Pak. Boleh. Berapa aja? Selain lebih senang santai obrolannya, juga solusi-solusinya lewat menyatukan Oke. siswa sendiri. Salam. Adik, Pak Imam. Ya, jadi kita guru itu bisa berperan sebagai orang tua. Jadi kalau berperan sebagai orang tua, kita itu ada di atas. Berarti Tapi bisa kita berperan sebagai teman, Pak. oh, berarti teman atau yang ini? Manajer. Ya, saya seolah sebagai teman. Teman. Oh, saya. Jadi akhirnya siswa itu kalau kita posisi kita sebagai temannya, jadi seolah dia tidak digurui karena kan kita di tingkat SMA nih Pak ya. Kalau SMP mungkin SD masih ibu kan. Oke, kita boleh dengar Pak. Yang mana Pak? Idealnya sih sebenarnya yang manajer. Karena tadi kan dijelaskan juga ya, orientasinya kan ke solusinya, berat banget ke solusinya. Tapi ya sebenarnya ini ya poinnya mah ya. Cuman saya tertarik juga bahwa pendekatannya memang mungkin pendekatan yang teman akan lebih enak gitu. Dan karena kita mau orang lapangannya, mungkin beberapa ada yang susah gitu untuk langsung dikondisikan kayak gitu, untuk langsung ke poin manajer gitu. Kuncinya kan tetap harus ada kesadaran dulu dari anak gitu. Nah, untuk memancing kesadarannya, ini kayaknya jelek ya. Cuman biasanya kalau saya poin nomor 2 tuh biasa dilakukan. Sekadar untuk untuk memunculkan rasa bahwa oh iya saya salah. Karena kalau misalkan si perasaan bukan perasaan bersalah ya ibaratnya mah dia paham gitu yang terjadi sama dia itu apa. Itu perlu dilakukan, tapi pada akhirnya mah tetap yang lebih bagus yang manajer. Nah, tetap poin terakhir memang walaupun memang susah, kenapa manajer yang paling bagus? Karena itu ada melibatkan orang tua. Jadi artinya kita tuh tidak langsung memberikan solusi, tapi melalui pihak yang lain yang sekiranya memanajemen si anak bermasalah ini. Ya tadi kasusnya nggak terlambat. Ya sekiranya karena permasalahan terlambat berawal dari bangun siang yang bisa memantau adalah orang tua. Makanya di situ benar solusinya siapa yang mengingatkan ibunya. Kalau nggak ibunya ya kakak. Walaupun berat, tapi yang ideal adalah manajemen. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu. Nanti tingkatan akhirnya kita harus bisa melakukan segitiga restitusi. Jadi serangkaian budaya positif ini ketika akhirnya kita menemukan permasalahan yang dilakukan adalah segitiga restitusi. Mungkin boleh jadi Bapak Ibu sudah melakukan restitusi, tapi kadang-kala seringnya mandek di tahap kedua. Seringnya. Ya, tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika anak punya masalah, didatangi, diajak ngobrol, ditenangkan dulu. Setelah tenang, akan mudah diajak ngobrol selanjutnya. Nah, ketika sudah tenang, gali informasi. Salah satunya adalah kenapa kamu melakukan pelanggaran itu. Nah, ketika cerita, berarti dia nggak salah akhirnya. Nah, disitulah yang namanya komitmen validasi kesalahan. Tahap ketiga sering yang kita lakukan adalah langsung kasih buah kan. Padahal tahap yang ketiga itu hukuman hanya bisa diberikan idealnya adalah berawal datang dari anak itu sendiri. Jadi anak melanggar kira-kira kata bapak ibunya, kamu solusinya apa setelah melanggar itu? Kayak contoh misal ada anak nyontek. Nah ketika mencontek ketahuan diinterogasi dan ngobrol. Nah ketika ternyata diajak ngobrol, akhirnya dia jawab karena semalam nonton video
video yang sekiranya membuat dia lama-lama dan lalai dengan belajar. Akhirnya nggak ada kesempatan belajar, tidur. Nah, solusinya yang dia berikan adalah ketika kalau besok ada ulangan, dia tidak akan nonton video terlalu larut, lebih mengutamakan yang belajar. Itu solusi. Ditanyakan, bukan ditanya, yang memberikan. Itu segitiga restitusi. Ini sudah saya cobakan di ada 2 kasus, cuman saya 1 saja. Ini mah biola drama. Oh, ini skenario. Ya, skenario lah. Kalau pembantu rutina itu kan realnya. Jadi ceritanya si anak ini mencontek, ketahuan sama saya. Jadi nanti tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas, menenangkan si anak itu. Jangan panik ketika ngobrol dengan saya. Yang kedua, yaitu saya menanyakan sebab-sebabnya kenapa mencontek. Ternyata tadi nonton YouTube sampai malam sehingga lupa. Nah, solusinya saya di situ tidak memberikan solusi, saya menanyakan kira-kira apa yang harus kamu perbaiki agar nanti ulang tidak nyontek seperti itu. Dan ternyata jawabannya adalah saya tidak akan nonton video YouTube kalau ada ulang. Nah, berarti nontonnya di luar dari aktivitas kalau ada. Itu restitusi, 3 tahapan harus ada. Oke? Baik. Itu Bapak Ibu diskusi kita hari ini. Adakah pertanyaan yang perlu kita diskusikan? Kayaknya sudah hampir siang ya. Kita mulai dari setengah 12 ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu dari hasil diseminasi ini minimal kita terbuka informasinya tentang bagaimana cara menangani siswa ketika kita dihadapkan pada permasalahan khususnya siswa di kelas masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran dan partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan baik penyampaian maupun suguhannya ya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bikin sebuah keyakinan kelas atau sama aja komitmen kelas, atau kesepakatan kelas untuk khusus pelajaran kita, yaitu pelajaran Pancasila. Jadi Bapak sudah membentuk kalian menjadi 5 kelompok, dan setiap kelompok sudah dapat masing-masing kertas persegi ya, yang berwarna berbeda. Nah, nanti Bapak akan memberikan tugas, silahkan diskusikan, ditulis di situ. Setelah ditulis, nanti ketika sudah selesai Bapak akan menyuruh kalian menempelkan kertas yang sudah ditulis ke papan tulis di kolom yang sudah tersedia. Oke, paham? Yang pertama, silakan semuanya diskusikan tentang tugas murid di kelas ya, di sekolah ya. Kira-kira menurut kalian tugas murid itu apa? Silakan, boleh didiskusikan 1 menit ya, 1 menit saja. Dan kalau sudah ketemu diskusinya, tulis 1 saja. Kertasnya 1 saja dulu ya. Nah, jangan semuanya dipakai 1 kertas saja. Silakan mulai tulis dan diskusikan. Baik, semuanya sudah ya. Yang pertama, silakan boleh perwakilan dari tiap kelompok untuk menempelkan hasil dari diskusinya. Jangan lupa dicopot, double tip yang di belakangnya ada tempel. Tempelnya yang teratur ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan ngumpul. Silakan, ayo maju. Semuanya perwakilan saja. Yang rapi, yang rapi. Sabar. Di belakangnya.
ya. Boleh saya bacakan ya? Sebentar saja. Yang pertama tugasnya adalah kebersihan kelas. Boleh. Berarti ada komitmen kelas ini harus bersih. Yang kedua adalah belajar. Berarti komitmen yakinan kelasnya adalah kalau belajar di kelas harus fokus. Ketiga, mendengarkan guru ketika mengajar. Oke, keyakinan ya. Jangan sampai tiba-tiba ada guru yang menyampaikan Anda ngobrol asik sendiri. Yang keempat, mencari ilmu. Wah, ini luar biasa. Tolong guru ini kayaknya lulusan santri. Yang terakhir, mendengarkan dan memperhatikan guru saat sedang menerangkan, sama seperti tadi ya. Itu komitmen kelas kalian. Saya yakini Anda akan bisa melaksanakan komitmen kelas ini. Oke? Sepakat ya? Oke, kita dulu. Silakan yang sudah tempelkan kembali ke kolom tugas guru. Silakan, ayo perwakilannya saja. Maju. Yang rapi kayak ini ya, yang rapi kayak ini. Oke, nah. Oke, maju. Oke, satu lagi dong. Ayo, maka kalian copot dulu, belum dicopot. Aja kali. Oke ya, ini menurut kalian tugas guru. Boleh saya bacakan ya. Nah, yang pertama tugas guru adalah memberikan ilmu ya. Oke, yang kedua hadir sebelum jam pelajaran. Oke, mantap. Nah, yang ketiga mengajar di kelas. Oke. Keempat, menjelaskan materi. Oke, yang terakhir memberikan materi lah sama seperti tadi ya. Nah, ini menurut kalian ini adalah tugas guru. Luar biasa. Anda sudah bisa mengeneralisasikan bagaimana tugas guru. Oke. Nah, kalau sudah silahkan kembali perwakilannya tempelkan hasil kerja diskusinya. Silakan. 1, 2 di sini, 3 sampai 5 di sini. Gimana, Pak? Kamu yang nomor satu yang di sini. Ini ada yang nanti kanan kiri. Ya, yang kedua di sini silakan. 3 sampai 4 silakan tempel sebelah sini. Ayo. Tinggal tempel, enggak usah takut sah. Itu komitmen saya. Tidak akan. Ayo, ambil. Ini berarti. Oke, mantap. Dan terakhir, silahkan Anda tuliskan menurut kalian apa wujud berperilaku yang baik. Wujud kalian berperilaku baik biasanya 1 sampai 5 sama. Perilaku baik kalian. Sudah? Enggak. Kalau sudah silahkan tempel kembali yang terakhir. Ayo. Tempel kembali. Ayo yang sudah, tempelin. Sini. Jadi ada 5 di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita ada 1, 2, 3 panas. Atau boleh 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada di sini 1, 2, 3. Baby, Dua lagi, silakan. Satu lagi. Ayo.
Mudah-mudahan apa yang kalian tulis, apa yang kalian buat, dan apa yang kalian sepakati hari ini akan bisa dilaksanakan dengan sepenuh hati tanpa ada paksaan dan tidak ada yang melanggar komitmen yang sudah kita sepakati bersama. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.